Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusur. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah salat subuh yang semoga kita semuanya dirahmati oleh Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita mengawali di dalam perjumpaan pada pagi hari ini, kita selalu bersyukur atas nikmat karunia yang oleh Allah limpahkan kepada kita, di mana kita masih diberikan limpah nikmat oleh Allah, terutama kesempatan kehidupan ini. Mari kita betul-betul menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita terbuaikan dengan permainan kehidupan dunia dan meninggalkan tuntunan ajaran Allah Ta'ala dan Rasulnya. Karena sesungguhnya kita ada batas waktunya di dalam kehidupan ini, bahwa sesungguhnya kita dibatasi oleh ketetapan yang tidak bisa tidak, kita harus ke Allah Ta'ala. Tidak bisa tidak, kita harus pergi di dalam kehidupan dunia ini dan akan kembali kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita betul-betul menjadikan kehidupan ini sebagai bekal kita di dalam kehidupan akhirat, bekal kehidupan yang kekal abadi di hadapan Allah Ta'ala nantinya. Dan mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan oleh Allah di jannahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam teraturkan kepada junjungan kita khatamil anbiya wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya dan orang-orang yang selalu istiqomah ada dalam dinul Islam yang hak ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita lanjutkan kajian kita bab du'ai ila syahadataini wa syara'il islami, yaitu bab kaitannya dengan kewajiban mendakwakan syahadatain, yaitu dua kalimah syahadat. Kemarin sudah saya jelaskan sesuatu yang sifatnya sangat fundamental dan menafikan kepada semuanya selain Allah Ta'ala, dan itu tidak hanya terbukti di dalam lisan kita, pengakuan kita, tetapi
tiga komponen yang kemarin juga sudah saya sampaikan kepada panjenengan, yang namanya hati, ujaran atau ucapan, dan amal harus sama. Apabila tidak sama, maka terjadilah beberapa fenomena yang walaupun mengaku muslim, apa yang terjadi? Maka mereka bagian dari orang-orang yang kena penyakit nifak. Orang-orang yang kena penyakit yaitu nifak, kefasikan. Dan Al-Quran menyebutkan mereka adalah orang-orang munafik. Dan lebih dari itu, apabila kemudian mereka berlawanan dengan apa yang mereka lontarkan, maka dan mereka menentang terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, maka sesungguhnya perbuatan mukafirah, perbuatan kekufuran, perbuatan yang namanya kekafiran telah dia lakukan. Dan kita diceritakan bagaimana Rasulullah SAW mengutus Mu'ad bin Jabal, yaitu di daerah Yaman. Apa yang mesti harus didakwakan dahulunya? Ternyata yaitu kalimatut tauhid, kalimatut syahadatain, yang kemudian memerintahkan kaitannya dengan amalan-amalan yang lain yang itu merupakan cerminan dari syahadatain. Ada beberapa yang kemarin sudah saya sampaikan kepada panjenengan semuanya. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan bacakan hadisnya Rasulullah SAW di dalam hadis Ibnu Abbas. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'asa Mu'adan ilal Yamani, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutus yaitu Mu'adan, yaitu Mu'ad ilal Yamani, ke daerah Yaman. Faqala attaqi da'watat madlum, attaqi da'watat madlum. Jadi selain ditunjukkan apa yang mesti harus dilakukan, ya, jadi yang harus dilakukan oleh Mu'ad ketika dia berdakwah, apa yang mesti harus dilakukan lebih duluan? Apakah kemudian mengajaknya sholat? Tidak, tapi mengajaknya kepada apa? Yaitu mengajak untuk kita mengetahui, ya, tad'uhum ila ibadatullah. Maknanya ibadatullah ini bukan kemudian mengajak ibadah kemudian sholat, tidak. Karena di dalam hadis ini akan berlanjut. Kalau kemudian itu sudah disampaikan, ya, sudah dikabarkan, ya, maka Mu'ad diperintahkan qad faradallahu as-salata, qad faradallahu as-salata, dan perintahkan kepada mereka untuk sholat. Artinya begini, Bapak, antara keyakinan siapa yang harus ditaati, siapa yang harus ditunduki, siapa yang harus kemudian disembah, itu harus jelas dulu. Inilah maknanya bagi kita, walaupun kita sholat, tapi sebenarnya hati yang kemudian dia maksud bukan Allah, maka itulah yang akan kemudian menghancurkan dirinya sendiri. Kenapa di dalam Islam itu bab kaitannya dengan kitab tauhid, amal itu akan sia-sia tatkala dia melakukan syirkul asghar, ya, walaupun nyata itu melakukan sholat, walaupun nyata dia kemudian shaum Ramadan, walaupun nyata dia kemudian melakukan yaitu membayar zakat, walaupun kemudian dia nyata haji di Baitullah, tetapi faktor yang pertama ini dia kemudian tidak mapan, ya, tidak betul-betul sebagaimana yang saya sampaikan kemarin di dalam surat Ibrahim ayat 24 itu, maka itu akan sia-sia.
akan sia-sia. Walaupun ibaratnya kebaikan itu segunung sekalipun. Kenapa? Karena dia melakukan dengan syirkul asghar. Apa itu syirkul asghar? Apa Pak? Bu? Apa syirkul asghar? Ujub. Apa itu ujub? Ya, ingin dipuji oleh orang, ingin dikagumi oleh orang, ingin diwahkan oleh orang. Dan kebanyakan manusia di dalam peradaban ini banyak yang mereka melakukan pencitraan. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah yang kemudian nanti di padang mahsyar, di dalam hadisnya Rasulullah SAW, di dalam hadis qudsi, maka orang kemudian apa? Terhenyak. Mereka merasa melakukan amal kebaikan yang banyak, tetapi ternyata apa? Tidak ada apa-apa terhadap amal yang dia lakukan dalam kehidupan dunia dahulu. Kenapa ini? Karena dia syirkul asghar. Ada sesuatu yang kemudian mendahului daripada keyakinannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ada sesuatu yang kemudian dia ibadahi, yang dia patut kemudian dia tunduki, yang kemudian dia taati selain Allah Ta'ala. Ayo hati-hati kita dalam kehidupan ini, karena syirik itu adalah sesuatu yang sangat lembut, sangat kemudian apa? Seperti abstrak lah. Kalau kemudian kita tidak kemudian apa? Berhati-hati, maka kita pun akan mengenai gitu. Lebih-lebih kaitannya dengan hati. Siapa yang mengetahui? Maaf, saya enggak menuduh. Ya. Panjenengan semuanya, saya pun kemudian apa? Panjenengan enggak mengetahui apa yang ada dalam batin saya. Para jamaah tidak mengetahui, maaf ini ibu-ibu yang duduk beginian ini. Halo ibu-ibu. Yang ada di deretan terakhir itu kemudian apa? Datangi yang namanya pengajian ini itu kemudian karena apa? Itu Allah yang tahu dan panjenengan yang tahu. Sehingga inilah yang kemudian Allah Rasulullah dengan lisannya Rasulullah SAW menyatakan innama a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya. Fa in kana hijratuhu ilallah wa rasuluh, maka apabila dia itu niatannya karena hijrahnya ini karena ingin mencari keridhaan Allah Ta'ala, fa hijratuhu ilallah wa rasuluh, maka hijrahnya tadi untuk Allah dan Rasulnya. Faman kana hijratuhu lidunya, apabila hijrahnya itu karena kemudian kehidupan dunia. Apa kehidupan dunia itu? Maaf, saya nggak nyindir loh ya. Bu, itu kemudian ngisi waktu sebentar aja lah, mari ngono tak pergi. Loh ini faktanya begitu, Pak sindir ini Bu. Ya, kurung waktu ini selesai wis balik. Halo. Aku gak nyindir iki, memang tenanan. Waktu ini durung mari balik nyapo sing ngerti jenengan semuanya ya. Ini Bapak Ibu-ibu, dan ini semuanya merupakan sebenarnya apa? Kita duduk di sini ini adalah sebuah kata tauziat ini nasihat. Inilah din, inilah apa? Ad-din an-nasihah. Din ini adalah nasihat. Kalau nasihat kemudian kita abaikan, kita kemudian melengos, kita kemudian apa? Jauh dari itu, maka jangan berharaplah kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun semalaman itu pun menangis untuk kemudian apa? Minta kepada Allah untuk kemudian apa? Kita ingin mendapatkannya. Tetapi kalau perbuatan kita tidak mengerahkan ke sana, sia-sia. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oleh karena itu apa? Ibu-ibu, mari kemudian apa? Kaitannya dengan keimanan ini mahal. Keimanan ini mahal.
Pak Ghazali, apakah kita bisa memperbaiki ya perilaku-perilaku begitu? Insya Allah bisa. Mari kita ubah sekarang ini niatan kita betul-betul faman kana hijratuhu ilallah wa rasulih. Jangan sampai kemudian hijrah lidunya karena kehidupan dunia. Apa kehidupan dunia banyak ngisi waktu itu ya kehidupan dunia ya. Kemudian lagi maaf secara materi dan lain sebagainya karena ada sesuatu kebendaan yang ada di sini, itu dunia ya, dan lain sebagainya yang berurusan dengan kehidupan dunia. Au imra'atin fankihuha, atau perempuan yang ingin dinikahinya, katanya Rasulullah SAW, mahajaro ilaih, maka dia pasti akan dapatkan itu, tetapi kehidupan akhirat tidak dapat. Saya lanjutkan Bapak, apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW kepada Mu'ad tadi sudah saya sampaikan kaitannya dengan hadis yang kemarin. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah kaitannya dengan mendakwakan yang ada di Yaman pertama kali, dan ini hadis yang kedua ini kaitannya dengan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Ittaqi da'watut madlum, ya, takutlah atau jauhilah oleh kalian doa orang yang terzolimi. Jadi dakwah itu jangan sampai kemudian kita mendolimi orang, ya. Jangan sampai kemudian apa? Mendolimi orang. Artinya mendolimi apa? Tidak menempatkan pada posisinya. Posisi apa? Penghambaan kepada Allah. Hak di dalam penghambaan kepada Allah itu kemudian apa? Terlenakan. Mengambil hartanya dengan alasan yang apa? Tidak syar'i. Kemudian lagi apa? Kaitannya dengan memanfaatkan tenaganya untuk kepentingan dirinya, itu zalim, ya. Atau hal-hal yang lain yang sifatnya keduniawian yang menyebabkan dia tidak bisa menjalankan perintahnya Allah dan dia tidak bisa mendapatkan haknya. Ini Bapak Ibu. Jadi kalau kemudian ada orang yang terdolimi, maka kemudian apa? Itu Rasulullah menyampaikan jangan, jauhilah. Kalau kemudian apa? Doanya orang terdolimi oleh siapapun, kemudian dia berdoa, maka apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis ini, fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Ya, fa innaha laisa bainaha wa bainallah, itu apa? Hijabun. Maka sesungguhnya orang-orang yang kemudian itu doanya orang-orang yang terdolimi itu tidak ada di antara orang yang didolimi dengan Allah itu apa? Hijabun. Apa itu hijabun itu? Penghalang. Artinya langsung apa-apa pasti akan diizabai. Hati-hati, ya, dalam berbagai persoalan, jangan sampai kemudian kita melakukan kezaliman kepada siapapun. Kenapa? Takutlah hadisnya Rasulullah SAW ini. Lebih-lebih apa? Ya seperti kondisi yang sekarang ini Bapak, ya, fenomena kondisi di negeri kita ini, rezim ini zalim. Saya sampaikan kepada panjenengan, zalimnya sudah kelewat batas. Dan itu apabila kemudian apa? Kaum muslimin tidak mampu, maka doanya Allah Ta'ala. Kalau kaum muslimin tidak mampu untuk kemudian apa? Menyingkirkan ini apa? Tangannya Allah lah yang kemudian nanti akan kemudian apa? Akan kemudian bergerak.
datangkan malapetaka, datangkan azab tiba-tiba, ya, memporak-porandakan. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala mengadab suatu kaum pada masanya, yaitu umat-umat terdahulu, maka kaum itu habis. Tetapi ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengadab suatu kaum, yaitu umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tidak semuanya, tetapi apa? Bagian-bagian tertentu yang ada di belahan bumi ini kemudian kita ditunjukkan. Dengan ditunjukkan itu, apakah kemudian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala atau kita tetap dalam kesesatan? Sehingga saya baca tadi di dalam ayat yang kedua, ternyata orang yang mendapatkan petunjuk juga banyak, orang yang kesesat banyak. Ya. Orang yang kemudian apa? Oh ya Allah, betul ini, saya minta ampun, banyak. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah perumpamaan, innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan perumpamaan seekor nyamuk. Nyamuk, Bapak. Untuk apa nyamuk? Untuk menjadikan pelajaran bagi kita. Nyamuk itu kuat badan? Enggak kuat, tapi bisa nembus badannya sampai. Nembus apa? Kulitnya panjenengan. Karena saking apa? Pinternya, yang mana kepinteran itu dimiliki oleh nyamuk dan diizini oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Pori-pori kita ini dengan sungutnya yang kecil itu bisa masuk. Ya, bisa masuk dia. Dan tatkala kemudian nyamuk pun kemudian melekat itu, apa yang kita dapati ini, tangan kita, satu jari atau jentik saja sekalipun, kalaupun kemudian untuk kemudian menggilasnya, maka sudah tidak berbentuk nyamuk. Kerongkongane ra ono. Ya. Sejajar dengan kulit kita. Itu nyamuk, enggak punya kekuatan. Tetapi Allah menunjukkan, jangan sombong kamu kelihatan gagah. Jangan sombong kamu kemudian apa? Kelihatan sehat. Tapi sesungguhnya dengan hewan yang kecil saja kamu pun tidak bisa berbuat apa-apa. Walaupun tatkala kalau kemudian seandainya kamu pun bisa menangkapnya dan kemudian membunuhnya sampai dia tidak berbentuk kembali yang namanya binatang tadi, tetapi sesungguhnya itu kemudian apa? Menjadikan peringatan bagi kita tidak memiliki daya upaya kecuali Allah mengizinkannya. Maka apa yang kemudian terjadi dengan perumpamaan ini, atau yang kemudian lebih kecil daripada nyamuk, ya, seperti kemudian kaitannya dengan corona kemarin itu, kita kan nggak bisa melihat corona. Kita dibelajarkan dengan corona, kemudian apa? Dengan virus, pada akhirnya kemudian apa? Siapa yang mau kembali dan siapa yang kemudian mereka tersesat itu apa? Allah mengatakan yudillu, yang kemudian apa? Mereka itu katanya fa ammal ladina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladina kafaru fayaquluna madza aradallahu bi hadza masalah yudillu katsira wa yahdi katsira. Orang yang tersesatkan banyak dan orang yang kemudian mendapatkan petunjuk juga banyak. Mari kita yang tahu, yang merasa, yang kemudian ini adalah jiwa-jiwa kita masing-masing. Pak Ghazali, kalau kemudian bagaimana, apakah saya bisa kemudian menata kembali kehidupan saya? Bapak-bapak, ibu-ibu, selama kita masih diberikan kenikmatan kehidupan walaupun sedetik pun, ingat mati. Maka apa? Maghfirah Allah. Maghfirah Allah. Ya, lebih-lebih diberikan kesempatan untuk apa? Untuk bisa
menata secara perbuatan dan etikat kita. Berarti Allah itu Maha Penguasa, Maha ini. Iya. Jangan sampai kemudian kita sudah diberikan waktu yang kemudian kenikmatan dengan pelajaran yang begitu, kita pun mengabaikan, maka berlalulah itu berlalu. Ini saudara. Ya. Dan ayat yang selanjutnya Allah kemudian menyebutkan apa? Orang-orang yang kemudian ditunjukkan ini kemudian dia tidak mau dengan ayat-ayat tadi, maka sesungguhnya dia adalah orang-orang yang merugi. Sehingga kenapa dengan fenomena ayat-ayat kauniyah, ya, itu kemudian kita ini harus peka. Orang muslim itu, orang mukmin itu peka. Fenomena-fenomena yang dihadirkan kepada kita semuanya ini kemudian harus peka. Lebih-lebih kemudian kepekaan di dalam kehidupan yang kita jalani sekarang ini. Kita ini sudah dizalimi sebegitu rupa, kemudian kita ini tetap kemudian setia dengan yang mendolimi. Ini sebuah kesalahan yang sangat besar bagi kita semuanya. Peringatan demi peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian yang namanya adab itu datang kepada kita. Karena apa? Perilaku-perilaku yang sesungguhnya Allah selalu kemudian mengingatkan kepada kita semuanya ini. Ini Bapak Ibu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memastikan fa innaha laisa bainaha wa bainallahu hijabun. Sesungguhnya ya, orang-orang yang mereka itu dizalimi itu, kemudian katanya Rasulullah SAW, laisa bainaha, tidak ada di antaranya orang yang dizalimi wa bainallah, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala itu hijabun, yaitu penutup. Artinya krungu, dan kemudian dan Allah istijabah. Oleh karena itu Bapak Ibu, jadi kalau panjenengan nanti 2024 ini kemudian berpihak kepada Roy Bidoh, nggak saya sebutkan siapa itu Roy Bidoh ya, jangan harus belajar. Maka itulah pembelahan sebagaimana yang ditunjukkan oleh Al-Quran tadi. Ya, berarti kita ini harus berpegang teguh terhadap agamanya Allah. Iya, tidak boleh tidak. Karena jaminan keselamatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu hanya kemudian orang-orang yang mau berpegang teguh terhadap agamanya Allah, titik. Tetapi ingat sekarang ini, zaman-zaman akhir zaman sekarang ini banyak fitnah-fitnah, yaitu tu'atun min abwabi jahannam. Ya, tu'atun min abwabi jahannam. Apa itu Pak Ghazali? Yaitu orang-orang yang mendakwahkan, ya, mendakwahkan, tetapi dakwahnya tadi membawa manusia ke pintu-pintu jahanam. Bagaimana pintu-pintu jahanam? Oh, ternyata kemudian ya, Hudzaifah itu kemudian menanyakan, ya Rasulullah, ya, siapa itu? Atau kemudian bahasanya di dalam hadis itu, sifhum ya Rasulullah, berilah kami sifat-sifat itu ya Rasulullah. Sifat-sifat orang yang kemudian mendakwakan, yaitu ke pintu-pintu jahanam, yaitu orang-orang yang lisannya, kulitnya sama dengan kulit kalian, dan lisannya sama dengan kalian. Artinya selalu kemudian berdalil, kemudian tetapi dalilnya menjustifikasi untuk masuk neraka jahanam. Kalau sekarang ini bahasanya ada kaum talafi. Kaum talafi itu orang yang berdalil Al-Quran dan Sunnah, tetapi dia tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah, ya, walaupun itu pemukanya, tokohnya menyimpang dari hukumnya Allah, dia mengatakan kami tunduk kepada pimpinan kami. Ini kaum talafi.
Dan dalam kehidupan sekarang ini kita bersama mereka. Artinya apa? Orang macam ini kemudian apa? Hidup di sekitar kita. Hati-hati ini apa? Kalau orang yang kemudian apa? Jelas-jelas mereka itu kemudian mengajak kepada sesuatu yang kemudian menyingkiri terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi sebuah pilihan bagi kita. Kita mengikuti Allah Rasulnya atau tokoh. Ya. Kita ini dalam zaman sekarang ini banyak kemudian apa, kalau sudah yang menyampaikan tokoh sudah tunduklah. Dia tidak kemudian berpikir dalilnya ini apa, ini apa, ini apa. Ya saya sebutkan saja ya, seperti kasus Idul Adha kemarin. Kaum Talafi Pak, ya saya sebutkan itu kaum Talafi, bukan perbedaan. Para jumhur ulama, ya saya sampaikan kepada panjenengan semuanya, para jumhur ulama semuanya sepakat tidak ada perbedaan. Tapi kaum Talafi, kita ini harus ikut ulil amri. Itu kaum Talafi. Dalilnya kan sama kan? Mengatakan Syafi'i, tengok Syafi'i. Enggak. Mereka mengatakan itu. Dan ini nyata. Ya. Kita ditunjukkan itu, tapi kita kemudian ada orang yang kemudian jangan, ini perbedaan pendapat. Perbedaan pendapatnya siapa? Ini contoh ya, contoh. Contoh yang kemudian apa? Ternyata ini kemudian sudah menyimpang. Saya mau tanya, panjenengan kemarin, nah ini tanya itu Pak Takmir, Pak Wahid. Nah, siapa yang kemarin kontak Pak Wahid tanggal 28? WA? Ya. Pak Wahid, Arafahnya kapan Pak Wahid? Loh ini fakta loh. Ya. Arafahnya kapan? Kapan Pak Wahid? Tanggal pinten? Ojo wedi Pak. Ngomongnya wedi loh Pak Wahid. Orang itu wedi. Tanggal 28. Detik itu pun kemudian apa? Itu sudah bisa kita apa? Jangan pun punya apa itu? Halo. Halo. Maaf Bapak, di HP ku. Jangan bisa kemudian lihat di apa live Saudi ini ya. Bacaan mereka dengan yang kemudian ada di sini hampir bersamaan. Ya, bumi ini satu, Bapak. Nggak boleh kemudian apa kita kemudian apa menselisih terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala dengan kemudian mengada-ngadakan, oh itu kami dari ulama kami. Nah, kalau kemudian ulama kami para salafus saleh kemudian tidak satu pun yang kemudian menjadikan dalil itu sebagai apa? Pegangan dan tidak ada alasan sedikit pun, maka apa? Sesungguhnya ulama-ulama yang mereka bawa adalah ulama-ulama ulama palsu. Loh betul ini. Oh kita bermusyawarah istimbat. Ini saudara. Lebih-lebih saya pernah membaca riwayatnya hadisnya Rasulullah SAW yang berwenang untuk kemudian melakukan ru'yah adalah waliul Makkah. Inilah sebagai contoh ya, sebagai contoh yang kemudian para salafus saleh. Siapa tahu salafus saleh itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabat, kemudian para tabi'in, orang yang kemudian berjumpa dengan sahabat Nabi, kemudian para tabi'it tabi'in, yaitu orang yang berjumpa dengan orang yang pernah berjumpa dengan sahabat Nabi.
Maka apa? Itu yang boleh kemudian kita ikuti. Tapi tatkala kemudian muncul berikutnya yang kemudian menselisihi terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka wajib hukumnya ditinggal. Lu betul ini? Ya, wajib ditinggal Pak Ghazali. Ya, wajib ditinggal siapapun itu, mengatasnamakan ulama, mengatasnamakan kumpulan ulama. Ya, tapi kalau berbeda dengan apa yang kemudian ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dan para salafus soleh ini, maka apa? Kita harus meninggalkan, kita harus bersepakat dengan para orang-orang as-sabiqunul awwal. Ini para jamaah rahimakumullah. Lah kita dizalimi, kita pun ya kita mengikut. Yo ben salahin nanti ditanggung oleh katakanlah sana. Enggak, kita ini nanti kemudian apa? Dimintai pertanggungjawaban sendiri-sendiri apa kelompok? Sendiri-sendiri. Ya, oleh karena itulah yang kemudian apa? Kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW, taraktum fikum amraini wa in tamasaktum bihima. Ya, wa in tamasaktum bihima. Kalau kalian kemudian berpegang teguh terhadap keduanya, lan tadilu abadan, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnati Rasulillah. Loh, Pak Ghazali dia juga menggunakan Al-Quran Sunnah. Dalilnya benar tapi penerapannya keliru. Itulah kaum talafi, Pak. Panjenengan bisa browsing kaum talafi di Google juga ada ya. Itu kemudian apa? Dan itu panjenengan akan dapati orang yang di sekitar panjenengan, dia kulitnya sama dengan panjenengan, pembicaraannya sama dengan panjenengan. Inilah yang kemudian dikatakan min abwabi jahannam. Oleh karena itu Bapak Ibu-ibu, mari kita ini kemudian apa? Berhati-hati dalam kehidupan yang fana ini. Akhrajahu fil kitabil madzalim ya, madzalim babu ittiqai wa hadri min da'wati madlum, yaitu hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari fi kitabil madzalim, yaitu di dalam kitab madzalim, kezaliman, bab kaitannya dengan menjaga diri dan mewaspadai diri dari doanya orang-orang yang dizalimi. Berhati-hatilah Bapak, ya. Kalau orang dizalimi itu doanya istijabah. Tidak akan ditutupi oleh Allah, tidak akan ditunda oleh Allah, pasti itu akan mengenai orang tadi. Dan ingat, mengenai itu bukan langsung kemudian apa? Langsung kemudian bim salabim kemudian itu didoakan kok gak kena ya. Tapi Allah kemudian menggilirkan mereka. Ya, menggilirkan mereka. Dan fenomena-fenomena yang seperti itu hadir di negeri ini. Ya. Mari kita camkan dengan pembunuhan 6 syuhada itu. Mulai bergeser. Apa yang kemudian doanya kaum muslimin ini akan kemudian apa? Mengenai para penzalim-penzalim. Oleh karena itu Bapak, saya mengharapkan 2024 jadilah panjenengan semua yaitu termasuk orang-orang yang menyongkong terhadap peradaban Islam. Ya, karena berdasarkan hadisnya Rasulullah SAW, 100 tahun akan muncul mujahid. Dan kalau 100 tahun maka apa? Tahun 2024 itulah 100 tahun dari sebuah peradaban kehidupan. Kalau panjenengan kemudian berpihak kepada orang-orang yang zalim, orang-orang yang kemudian itu berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, hati-hatilah kita bahwa kehidupan kita itu tidak lama dalam kehidupan dunia ini. Kehidupan kita dibatasi dengan umur, kehidupan kita dibatasi dengan kekuatan jiwa kita, tubuh kita, badan kita. Janganlah sombong kemudian kita ini kemudian apa terhadap jiwa-jiwa yang lemah ini. Jangan kemudian apa kita sombong terhadap apa-apa yang sekarang ini mungkin kita mendapatkan status jabatan ataupun kedudukan. Sesungguhnya Allah kemudian memperingatkan kepada orang-orang yang memiliki kedudukan dan status-status
jabatan tadi, sesungguhnya orang yang kemudian menolak agamanya Allah dari peradaban sebelumnya kita, orang-orang yang kemudian mereka dahulunya pernah kemudian diutus para nabi-nabi, ternyata penentangnya adalah tokoh-tokoh masyarakat dan pemuka-pemuka kaum, yaitu para pejabat-pejabat. Hati-hati ini. Ngendi Pak Ghazali, panjenengan baca sendiri di dalam surat Al-A'raf ayat 1 sampai selesai. Karena di situ banyak cerita-cerita bagaimana ucapan, bagaimana tindakan, bagaimana kemudian Nabi Soleh, kemudian Nabi Hud, Nabi Lut, Nabi Muhammad SAW pula, Nabi Musa, semuanya. Kemudian apa? Itu kemudian diceritakan bagaimana sikap pemuka-pemuka kaumnya, bagaimana sikap-sikap orang-orang yang hidup pada masa itu, ya. Maka kemudian apa? Diceritakan oleh Al-Qur'an. Pandai-pandailah kita mengambil ibrah itu semuanya. Mungkin itu saja Bapak yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Ya. Waalaikumsalam. Dalam dunia medis itu kita harus takut, bahkan sangat takut dan menghindari orang yang terkena penyakit. Tapi kita katakanlah tidak boleh takut selain kepada Allah. Misal seperti saya sama Pak Hadi Kaminan tadi kita ada penyakit napas. Saya pertama punya rasa takut dekat Pak Haji. Itu apa termasuk syirik kita? Demikian. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi kaitannya dengan penyakit, maka panjenengan bisa buka di dalam kajian saya ini. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa penyakit itu semuanya tidak menular, tetapi ada penyakit-penyakit tertentu karena berdasarkan perintahnya Rasulullah SAW, kita ini kemudian apa? Harus menjauhinya, seperti kusta. Ya, kusta. Itu kita harus menjauhinya. Artinya menjauhi itu kemudian apa? Apakah kemudian kita kemudian buang? Tidak. Ya. Tetapi rasa takut itu bukan kemudian dalam artian kemudian kita ini menghilangkan kemudian apa keyakinan kita terhadap Allah. Tatkala kalau kemudian nanti kita dekat dengan Dia, kemudian apa? Kita ini kemudian ketularan, itu yang salah. Ya. Jadi orang yang kemudian mereka menghindar karena apa? Karena pemahamannya ketularan, maka itu salah. Nanti bisa sakit, itu salah. Tetapi apa? Karena diperintahkan oleh Rasulullah untuk menghindar. Ya. Lah kalau menghindar iku Pak Wahid ora dadi bendahara rumah sakit. Lha iya to? Nggih to mboten? Penyakitnya napa-napa Pak? Kan kathah to? Lah ini. Loh, nata dalam perasaan ini seperti itu loh. Tetapi kebanyakan manusia gimana? Pada akhirnya seperti orang Yahudi. Orang Yahudi itu begini Pak. Jadi kalau perempuan itu head, itu apa? Seperti orang yang harus diasingkan. Itulah perilaku orang Yahudi. Ya. Kalau di dalam pemahaman Islam, kaitannya dengan penyakit itu adalah datangnya dari Allah, dan apabila kemudian bagi pelakunya, artinya orang yang mendapatkan penyakit itu, maka sesungguhnya ingatlah bahwa itu adalah ibadah kepada Allah Ta'ala, dan apabila dia ikhlas dan sabar maka akan menghapus dosa. Apa yang terjadi sekarang? Syirik lagi lah. Kok gak mari-mari, wis tak tambah neng ini, tak tambah neng ngono. Ya, gak mari-mari pada akhirnya apa? Ojo boleh mari, kok disuwotok. Sering mboten itu? Halo? Sering mboten? Halo? Syirik. Ini Bapak. Jadi menghindarnya itu karena takut. Karena kemudian penyakit tadi itu syirik Pak.
Tapi kalau kemudian apa? Karena itu merupakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, maka itu apa yang terjadi? Dan Rasulnya, karena kita tunduk dan patuh kepada Allah. Ini loh ya. Kalau kemudian itu apa? Kalau kemudian takut, ya seperti tadi loh. Maknawiyahnya Pak Wahid pergi dari situ. Nggih Pak Wahid nggih? Lho iki lho wong rumah sakit. Rumah sakit. Faham nggih? Sing ditakuti berarti apa? Hanya Allah. Ya. Jangan ditinggal. Orang sakit itu perlu apa? Motivasi. Maaf, di dalam kitab ini pun Bapak ya, orang stres itu awal penyakit. Itu sudah penyakit. Loh, dalam hadisnya Rasulullah ini loh. Hanya saja kita kan berbicara tentang iman. Nanti ada kitab yang bab kaitannya At-Tib An-Nabawi di dalam kitab ini. Ya, At-Tib An-Nabawi. Ternyata apa? Dalam hadis sahih penyakit tidak menular. Kemudian dalam hadis sahih orang stres itu kemudian apa? Awal dari penyakit. Oleh karena itu jenengan kemudian apa? Jangan stres. Terus gimana supaya nggak stres Pak Ghazali? Ingatlah kepada Allah, semuanya itu dengan bi'idz. Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Ya maaf, saya sekarang sebenarnya masih berkabung kalau bahasanya umum ya. Tapi apakah kemudian saya kemudian apa? Membatasi diri untuk berdakwah? Enggak, jarang berdakwah. Ya. Kenapa? Karena ketetapan Allah. Sampai kapanpun. Ya. Mari ngono loyo. Kenapa kemudian orang yang datang berilah doakan saya kuat. Istiqomah. Kenapa? Memang berat Bapak. Duh, betul. Tapi panjenengan suruh kemudian saya itu bercerita, saya nangis. Ya. Tapi apa? Saya minta doa dari saudara-saudara untuk kemudian apa? Saya dikuatkan. Karena dengan doa-doa itulah yang kemudian apa? Saya yakin Allah yang memberikan kekuatan yang menggenggam jiwa ini. Ini loh. Paham ya? Jadi menjalankan tidak menjalankan karena Allah, bukan karena Pak Sinti sakit. Dan mari ngono didoi orang doakan ini ya. Ya, lebih-lebih salaman pun, maaf Bapak, salaman pun kan banyak orang kemudian. Nah, begini gimana kemarin? Wonten tuntunan mboten? Halo. Jenengan kan diajari ngene toh? Yang kemarin loh. Inilah min abwabi jahannam. Dajjal meninggalkan petunjuknya Rasul, mengikuti bukan petunjuk Rasul. Lu fakta real ayat kauniyah itu. Tapi banyak orang yang kemudian pada akhirnya betul yudillu katsira wa yahdi bihi katsira. Oleh karena itu monggo Pak kita tata semuanya. Wah kalau gitu kita ini harus memantapkan diri kita semuanya Pak Ghazali. Iya. Saya juga berdoa mudah-mudahan saya istiqomah. Ya. Sampai kemudian apa? Allah memanggil. Ya ibaratnya tiang saya ini sekarang penyangga saya lepas. Dan saya berharap setiap malam itu kepada Allah Ta'ala itu saya selalu berdoa untuk dikuatkan. Ya. Secara manusiawi mungkin saya pun ini ya oleh karena itu bapak ibu-ibu ya mari kehidupan ini sementara ya mari kita selalu kemudian gembirakan kita selalu ada di jalan barisan Allah Ta'ala, jangan sampai kemudian barisan manusia yang
akan menyesatkan kita semuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi mari kemudian kita selalu istiqamah, berkumpul dengan orang-orang yang alim, orang-orang yang kemudian tetap teguh di jalannya Allah. Fa insyaallah kita akan kembali kepada Allah Ta'ala dalam kondisi husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan Bapak Ibu. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.